sekarang masih jam 5 kurang ya, sekitar jam 4.52. Kelihatan sih ya. Kita mau berangkat jam 5:30 karena kereta pertama itu jam 5.45 buat menuju ke pemberangkatan bis. Iko. Pagi ini dimulai lebih awal dari biasanya. Kota masih setengah terbangun, jalanan pun belum banyak suara. Aku berangkat menuju Kawaguchiko, tempat yang selama ini hanya aku lihat dari kejauhan lewat layar. Gak ada rencana yang benar-benar pasti, hanya ingin sampai dan melihatnya sendiri. Pagi ini aku nggak sendiri. Herman ikut serta dalam perjalanan kali ini. Kami menunggu kereta pertama di peron yang masih sepi. Dan kereta pertama akhirnya datang, membawa kami masuk ke perjalanan yang akhirnya benar-benar dimulai. Setelah melewati beberapa stasiun dan berganti kereta, perjalanan ini akhirnya sampai di titik berikutnya. Kami naik ke dalam bus dan suasananya langsung terasa berbeda. Lebih tenang dan lebih sempit. Kita dapat paling depan. Ini spesial. Udah kayak kernet. Menurutku kali ini adalah perjalanan yang mendekatkan kita kepada mimpi-mimpi kita, karena dari jauh-jauh hari kita berdua ini pengen banget ngelihat Gunung Fuji secara dekat, dan alhamdulillah hari ini kami berangkat. Tapi sayang banget ada teman kita yang gak ikut. Kita udah booking hotel bertiga, udah ambil kursi bus bertiga juga. Dia tiba-tiba sakit dari kemarin, jadi kalau kata bahasa Jepangnya mah shogana lah ya, Hikmat gak bisa ikut, dan cuma kita berdua yang mengejar mimpi ini. Setelah perjalanan 3 jam dari Chiba, alhamdulillah nyampe ini nih, Kawaguchi Station. Gak ada ini Lawson kayak karena ya udah ramai. Emang lapar. Tengok kok ya. Perang kemana-mana sekarang man? Yamanasi. Kita mau ke ini dia mana? Ini yang mana sih? Ini Kawaguchi Janai. Tapi yang mana sih? Oh, Sama. oh ke apa sih? Desa Hoshinohakai. Kami beralih ke bus berikutnya, menuju tujuan pertama hari ini, yaitu Hoshinohakai. Bus pun mulai berjalan dan meninggalkan stasiun perlahan. Dan tanpa terasa, kami semakin jauh dari titik awal dan semakin dekat dengan tempat yang ingin kami tuju.
Sekarang aku lagi ada di Oshinohakai, yaitu pedesaan Jepang yang ada di prefektur Yamanashi. Dan di pedesaan itu terdapat 8 mata air utama yang katanya berasal dari Gunung Fuji. Jadi lelehan salju yang ada di Gunung Fuji itu masuk dulu ke bumi terus muncul di sini. Ini bagus banget. Nggak cuma tentang kolam airnya, tapi juga tentang bagaimana tempat ini tetap mempertahankan suasananya. Orang-orang datang dan pergi. Ada yang sekadar jalan santai, ada yang berhenti cukup lama, dan ada juga yang ingin melihat seperti apa tempat ini sebenarnya. Oshinohakai mungkin nggak terlalu besar, dan nggak banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi cukup untuk dinikmati, tanpa terburu-buru. Di sisi lain, suasananya sedikit berbeda. Beberapa tempat makan berdiri di sepanjang jalan, menawarkan makanan hangat yang sederhana. Enak gak? Mana? Pakai gak alat? Gunung Fuji di sana cuman mendung, jadi gak kelihatan. Gak beruntung banget. Gak beruntung. Setelah cukup lama berdiam di Oshinohakai, kami melanjutkan perjalanan ke tempat yang sudah kami rencanakan. Dan tujuan berikutnya adalah Yamanakako. Dari tadi nungguin bis, kurang lebih setengah jam, ternyata bisnya terlambat. Terus bisnya tuh datang tiap 2 jam sekali. Jadi nih kalau resiko wisata ke pedesaan, kebagian juga bis. Ini terlalu sekian lambat. Di pinggiran Yamanakako, semuanya terasa lebih pelan. Gak ada yang benar-benar harus dikejar, gak ada juga yang harus dibuktikan. Perjalanan seperti ini kadang bukan soal pergi jauh, tapi tentang memberi waktu untuk diri sendiri, untuk berhenti sejenak dari hal-hal yang terus berjalan. Badan mungkin capek, tapi justru di momen seperti ini rasanya memulai kembali, lebih ringan dan lebih tenang. Mungkin ini juga cara kita diingatkan bahwa dunia ini terlalu luas untuk hanya dilewati dengan terburu-buru. Dan di balik semua yang kita lihat hari ini, ada sesuatu yang lebih besar. Ialah yang menciptakan segalanya dengan cara yang gak pernah sederhana. Ternyata rezeki itu bukan cuma tentang uang, tapi tentang melihat Gunung Fuji juga. Sayangnya sekarang bukan rezeki kami berdua. Gunung Fujinya lagi malu. Ada awannya. Padahal kalau cerah banget, nggak ada awan, ini kelihatan bagus banget, gede. Kita tunggu sampai sore. Setelah cukup lama menunggu, kami akhirnya menyerah. Gunung Fuji hari itu masih tertutup kabut. Gak ada yang bisa dilihat dan gak ada yang bisa dipaksakan. Kami memutuskan untuk pulang ke arah hotel. Dan di tengah perjalanan, gunung itu muncul perlahan keluar dari kabut. Aneh ya, kadang kita berhenti berharap, justru di situ hal yang kita tunggu datang. Dan di momen itu, aku jadi ingat satu hal sederhana. Enggak semua orang yang datang ke Jepang bisa melihat Gunung Fuji seperti ini.
nyari makan dulu bareng Herman. Kalau Katanya lihat ini, ada yang halal. ada halal food. Kita coba lihat. Semoga aja beneran ada, terus murah. Ini langsung yang viral. Jadi di belakang tuh ada Gunung Fuji deh. Lay all the way down the bed. I laid all the way down the bed. Udah maca. Pengen nyobain. Alhamdulillah pelayannya orang Indonesia. Hari pertama kami tutup dengan cara yang sederhana. Makan malam di sebuah restoran halal yang kami temukan tanpa rencana. Nggak terlalu besar, nggak juga terlalu ramai. Tapi cukup untuk jadi tempat berhenti setelah perjalanan hari ini. Yang menarik, pelayannya orang Indonesia. Di tempat sejauh ini, rasanya seperti menemukan sesuatu yang familiar. Obrolan singkat, bahasa yang sama, dan suasana yang terasa lebih dekat. Pagi di hari kedua agak sedikit kecewa, soalnya Gunung Fujinya nggak kelihatan. Harusnya di belakang sini tuh kelihatan banget Gunung Fuji, cuman tertutup sama awan. Jadi ya ada beberapa rencana yang mungkin gak bakal dilakuin karena objeknya nggak kelihatan. Sayang banget guys. Ini kita gak beruntung. Mendung banget. Gak ada apa-apa. Gak kelihatan sama sekali. Mungkin nanti kita bakal belokin rencana kita. Oke. Kita akhirnya check out di jam 8.15 yang awalnya mau check out jam 6. Awalnya. Barang-barang udah rapi, gak ada yang ketinggalan. Gas. 違うしたいです。チェックアウトありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。Harusnya di sana tuh ada gunung tuh. Sayang sekali. Man. Sarapannya pakai kopi sama roti. Hari kedua kami mulai tanpa rencana yang terlalu jauh. Kami memilih tetap di sekitaran Kawaguchiko, berjalan pelan dari area stasiun, lalu berlanjut ke danau. Langit hari ini terlihat berbeda, lebih mendung, dan Gunung Fuji pun belum menunjukkan dirinya. Tapi kali ini kami nggak benar-benar menunggu. Gak ada ekspektasi tinggi, nggak juga berharap lebih. Kami hanya berjalan, menikmati apa yang ada hari itu. Karena setelah kemarin, rasanya cukup mengerti bahwa perjalanan seperti ini nggak selalu tentang apa yang kita ingin lihat, tapi tentang bagaimana kita menjalaninya. Ngomong-ngomong tentang Danau Kawaguchi, danau ini adalah salah satu dari 5 danau yang terbentuk dari aktivitas Gunung Fuji sejak ratusan tahun lalu. Airnya tenang dan seolah menyimpan waktu yang berjalan lebih lambat. Di hari seperti ini, saat langit tertutup awan dan Fuji enggak terlihat, tempat ini tetap punya cara sendiri untuk dinikmati. Orang-orang datang, duduk di pinggir danau, berjalan tanpa arah, atau sekedar berhenti. Dari sisi danau yang tadi, kami memutuskan untuk berpindah, menuju sisi lain ke Oishi Park. Perjalanannya enggak terlalu jauh, tapi suasananya terasa sedikit berbeda. Lebih terbuka, lebih rapi, dan danau terlihat dari sudut yang lain. Tempat ini juga dikenal sebagai salah satu spot terbaik untuk melihat Gunung Fuji. Tapi hari ini, yang terlihat justru langit yang tertutup dan siluet yang masih samar.
Meski Gunung Fuji tak terlihat bersih, banyak orang yang datang untuk menikmatinya. Suasana di sekitar, angin yang lewat, dan langkah yang berjalan tanpa terburu-buru, semuanya terasa cukup. Seolah Gunung Fuji bukan satu-satunya hal yang membuat orang datang ke sini. Setelah cukup lama di Oishi Park, kami memutuskan untuk kembali. Hari mulai berjalan lebih jauh, dan langkah pun perlahan berbalik arah. Gak ada yang benar-benar ingin dicari lagi di danau ini, kecuali makan. Kita makan di restoran halal. Terus ada masjid juga di sebelah sana. Ya bisa sholat dan mau nikmatin dulu ini. Lapar. Ini makanannya enak banget. Menunya menu Turki. Kalau kalian ke Guciko, ini rekomendasiin datang ke sini nih. Di Google Maps namanya Halal Food and Cafe, dekat di Oike Park. Habis makan kita lanjutin ke apa namanya? Arakurayama. Buat lihat pagoda. Siapa tahu di sana bisa ngeliat Gunung Fuji. Mudah-mudahan ya. Di perjalanan pulang ini masih ada satu tempat yang ingin kami kunjungi. Arakurayama Sengeng Park. Tempat yang sering muncul di foto-foto dengan pemandangan yang langsung mengarah ke Gunung Fuji. Gak ada rencana awal untuk kesini, tapi di perjalanan seperti ini, kadang keputusan terbaik justru datang di tengah jalan. Tentang traveling kali ini, ternyata nggak semua perjalanan berjalan sesuai rencana. Kadang tempat yang kita tuju nggak memberi apa yang kita harapkan, tapi semakin dijalani, rasanya itu bukan masalah. Karena pada akhirnya, yang kita ingat bukan hanya hasil akhirnya, tapi bagaimana kita sampai ke sana. Dan mungkin itu yang membuat setiap perjalanan punya cerita sendiri. Awalnya mungkin ada rasa kecewa saat apa yang kita tunggu nggak muncul, atau saat kenyataan nggak sejalan dengan apa yang kita bayangkan. Tapi semakin lama berjalan, perasaan itu pelan-pelan berubah. Karena ternyata perjalanan ini nggak berhenti di satu momen saja. Selalu ada bagian lain yang bisa dilihat, dan selalu ada suasana yang bisa dirasakan. Dari perjalanan ini, aku belajar satu hal sederhana, bahwa nggak semua momen harus sempurna untuk bisa terasa cukup. Dan mungkin itu sudah lebih dari apa yang aku cari sejak awal.